Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Kelly Sabrina dengan NPM 21150610442 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari praktikum sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan. Dalam sistem operasi, proses adalah program yang dieksekusi. Proses ini mencakup beberapa aktivitas yang bersangkutan dalam operasi. Suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga memerlukan prosesor dan penjadwalan untuk pemakaian prosesor. Adanya algoritma penjadwalan menjadi syarat penting dalam berjalannya suatu sistem operasi yang berfungsi untuk melakukan penentuan terhadap urutan kerja manakah yang akan dieksekusi oleh CPU. Berikut adalah jenis-jenis dan penjelasan dari algoritma penjadwalan. Yang pertama ada First Come, First Served Scheduling atau FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Cara kerja dari algoritma penjadwalan ini adalah dengan melakukan pelayanan terlebih dahulu terhadap proses yang lebih dahulu tiba atau secara first in, first out, FIFO. Jika terdapat proses yang tiba dalam waktu yang bersamaan, maka pelayanan akan dilakukan menurut urutan dari antrian. Yang kedua, Shortest Job First Scheduling atau SJF. Prioritas dari algoritma penjadwalan ini adalah pendeknya proses, yang mana akan melakukan pelayanan terlebih dahulu terhadap proses yang memiliki CPU burst paling kecil. Semakin pendek proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Berdasarkan prinsip kerja dari algoritma penjadwalan ini, maka diperoleh kelebihan berupa proses menjadi interaktif, karena akan selalu memperhatikan rata-rata waktu respon yang paling kecil. Di balik kelebihan itu, algoritma ini memiliki kekurangan, yaitu dalam mengetahui ukuran job. Maka, harus dibuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Algoritma penjadwalan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada primitif. Jika terdapat suatu proses yang dieksekusi oleh CPU, dengan terdapat proses di ready queue, dengan burst time tidak pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan mengalami penundaan dan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Yang kedua, non-preemptive. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Meskipun proses baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil, maka proses tidak bisa mengalami penundaan sampai CPU burst selesai. Yang ketiga ada round-robin scheduling. Proses dalam algoritma penjadwalan ini akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum. Jika time kuantum yang diberikan habis atau proses sudah selesai, maka akan dilakukan alokasi CPU menuju proses berikutnya. Algoritma penjadwalan ini dapat dikatakan sebagai algoritma yang paling adil, karena tidak adanya proses yang menjadi prioritas dalam eksekusinya. CPU akan memberikan jatah waktu yang sama terhadap proses, yaitu 1/n, dan tidak akan menunggu lama lagi dari n-1 key, yang mana key adalah lama satu kuantum. Jika key terlalu besar, maka sama dengan algoritma FCFS. Jika terlalu kecil, maka semakin banyak peralihan proses yang berakibat pada banyaknya waktu terbuang. Selanjutnya ada priority scheduling. Priority scheduling adalah algoritma penjadwalan yang akan melakukan pendahuluan terhadap proses yang mempunyai prioritas tertinggi. Semua proses mempunyai prioritasnya masing-masing. Prioritas dari suatu proses ini dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada time limit, yang kedua memory requirement, yang ketiga access file, yang keempat perbandingan antara input-output burst dengan CPU burst, dan yang kelima adalah tingkat kepentingan proses. Baiklah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi CPU Simulator, dan di sini langsung saja kita compile untuk menjalankan dari percobaannya. Setelah itu, di sini di modul sudah ada untuk shortcut-nya, kita copy saja. Setelah itu, kita klik compile, dan klik compile. Maka di sini dalam program code output-nya akan tampil kalau sudah berhasil di-compile. Nah, di sini
Terdapat CPU instruction, binary code, line, comment dalam bahasa komputer. Selanjutnya kita bisa klik load in memory. Nah, di sini code successful loaded in memory, berarti tandanya sudah berhasil masuk ke dalam memori. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian OS. Setelah itu kita bisa klik di sini first come first served FGFS sesuai dengan yang tadi telah disampaikan. Setelah itu kita klik yang paling fast dan kita bisa klik create new process sebanyak 3 kali. 1, maka dia akan masuk ke sini, ke bagian ready process, ready queue. Yang proses kedua, ini ada pit kedua juga, dan proses ketiga dengan pit ketiga. Nah, jadi sudah masuk ke ready queue semua. Kita dapat melihat view dan melihat view process stats. Nah, jadi di sini dapat terlihat bahwa sudah ada antrian 1, 2, dan 3 yang masuk berdasarkan inputan create new process tadi. Jadi masuknya itu secara berurutan karena settingnya default, yang berarti memiliki nilai yang sama, yang membedakannya adalah antrian waktu dari kedatangannya saja. Nah, selanjutnya kita dapat klik di sini OS Control, dan kita klik Start, terus kita klik View, dan View Process Stage. Jadi terlihat di sini bahwa proses yang pertama kali dieksekusi adalah proses 1, dan selanjutnya akan berjalan proses 2, dan terakhir proses 3. Hal ini dilakukan secara berurutan karena menggunakan sistem secara single thread, yang mana akan menjalankan proses secara satu persatu atau secara berurutan, dan tidak dapat digantikan oleh proses lain atau yang tadi first come first served. Setelah itu kita juga dapat mengklik view log untuk melihat temp-nya. Nah, di sini terlihat bahwa P1, P2, dan P3 masuk ke dalam ready queue atau antriannya tadi. Nah, di sini untuk P1 sendiri terdapat waiting time sebesar 0,18 sekon. Yang kedua, untuk P2-nya terdapat waiting time sebesar 13,11 sekon. Dan yang terakhir ada P3, untuk waiting time-nya ada 25,63 sekon. Sehingga didapatkan rata-rata dari proses waiting time ini adalah 12,9 sekon. Selanjutnya kita juga dapat melihat proses statistiknya di sini. Nah, jadi terlihat untuk P1-nya tadi kan hampir 0 sekian-sekian detik, karena begitu masuk langsung diproses oleh CPU. Statisnya mengarah ke 0, dan untuk yang P2 ada di 0,13, dan yang di P3-nya ada di 0,25, seperti tadi, 25 sekon. Dan sehingga didapat untuk rata-rata dari proses waiting time-nya ini sebesar 12 sekon. Setelah itu kita bisa klik reset. Baik, selanjutnya kita bisa melihat ke modul. Di sini terdapat soal cobalah langkah sebelumnya dengan mengatur arrival time-nya. Nah, jadi di sini kita akan mengatur arrival time-nya dengan arrival time delay. Di sini kita bisa memasukkan, mengklik arrival delay, dan untuk prosesnya di sini semisal saya masukkan 7 dan create new process, maka akan tampil di sini untuk proses penjadwalan yang pertamanya PIT1 dengan nama P1. Selanjutnya di sini kita bisa klik lagi. Di sini semisal saya memasukkan untuk delay-nya 10, create new process. Mungkin naikin sedikit. Selanjutnya untuk yang ketiga kita bisa klik arrival delay lagi dan masukkan di sini semisal angka 3. Kita create new process. Nah, maka akan tampil proses P1, P2, dan P3. Selanjutnya, kita juga bisa klik Create New Process di sini. Maka akan masuk di dalam ready queue untuk pit 4, yaitu P4. Dengan delay-nya tadi 0, tidak dimasukkan untuk delay-nya. Setelah itu, kita bisa ke bagian OS Control, dan kita bisa klik Start.
kita bisa klik View Stats, maka proses yang dieksekusi pertama terlebih dahulu adalah 4, proses 4 atau P4 karena tidak mengalami delay yang tadi. Nah, untuk selanjutnya, proses yang ketiga, karena tadi yang ketiga ini delay-nya lebih paling sedikit di antara proses yang lainnya. Jadi dia akan berjalan sesuai dengan urutan dari proses delay-nya. Ini proses 1 dan yang terakhir nanti adalah proses 2 karena dia memiliki delay yang paling lama. Tadi kalau nggak salah 10. Oke, selanjutnya kita bisa close, terus kita bisa view log. Untuk lognya tadi terdapat P1, P2, P3, yang mana P1 ini memiliki waiting time-nya 0,18 sekon, untuk P2 sebesar 13,11 sekon, dan yang terakhir P3 sebesar 25,63 sekon. Dan untuk rata-rata dari proses waiting time-nya ini sendiri ada 12,97 sekon. Kita klik close. Selanjutnya kita juga bisa melihat view proses statisnya. Nah, jadi terlihat di sini P1 0,28, P2 0,41, dan P3 0,13 dengan rata-ratanya sebesar 20 sekon. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk algoritma penjadwalan dan OS simulatornya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.